Sip. Waduh. Waduh Pak Prot, baik banget. Gebluk. Ini Iklan. lagi rame cuma gue pengen bahas cuma gue kenal orangnya gimana ya. Aduh nggak apa-apa dibahas aja dah. Aduh. Gue minum dulu lah. Nggak dekat sih tapi. Aduh. Gimana ya? Waduh. Gue tahu awal-awalnya gitu. Oh gimana tuh? Oh, gimana tuh Pak? Kacamata hitam belum. Kacamata hitam gue kenal. Belum pakai jas tuh gue kenal. Ya itulah. Ayo dong. Spill dikit. Ya itulah. Pokoknya tentang es teh ini kalau menurut gue sih disayangkan lah. Sangat sayangkan. Terima kasih sudah nonton Radio KW minggu ini. Baru mau opening. Masih ketemu lagi kita di Radio KW. Bareng sama gue, Aan. Dan Anu. Kesini kan ya? Dah, oke, dah siap. gitu aja lah. Openingnya gak usah panjang-panjang. Kayak pidato-pidato pejabat-pejabat kan. Yang terhormat 10 menit udah. Orang udah pada pulang. Makanya Pak Prabowo bilang kan, gak apa-apa lah saya bacain yang terhormat agak lama dikit. Nah, bagus Pak. Kalau yang lain tuh kayak sengaja gitu biar pidatonya dikit gitu. Oh gitu ya. Tapi kayaknya. Jangan-jangan biar bahannya banyak kali ya. Ya biar panjang waktunya. Oke An. Nu gimana hari ini? Kita akan bahas sesuatu yang lagi rame. Ya. Apa tuh? Lo tahu ini nggak? Lebah ganteng. Pernah dengar kata-kata itu nggak lebah ganteng? Pernah baca atau enggak ya? Ya pernah baca itu. Ntar lu, ini pertanyaan menjebak sebenarnya. Pernah sih gua. Pernah ya? Lu pernah? Pernah. Oke, itu dia infonya. Ah. Kalau kalian belum pernah, ya sudah berarti kita pernah. Nah, gak gue sedikit mau spill dikit aja yang gue tahu ya kan. Lu kan pernah mungkin teman-teman di rumah semuanya kan nonton film online gratis. Terus ya gak asing lah dengan nama Lebah Ganteng. Terus nonton film di streaming yang gratisan itu loh. Nah biasanya itu kalau kita buka itu ada penulisan subtitlenya. Oke, yang nulis subtitle bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Yang kalau di Google tuh tulisannya Subindo. Ya, kayak gitu. Nah, dari sekian nama yang ada tuh terkenal salah satunya Lebah Ganteng. Oke. Nama Oh, dia translator inisial. berarti ya. Ya, nama inisial. Ada satu lagi Pen Akatsuki. Nah, kali ini yang dibahas adalah si Lebah Ganteng ini dan katanya sih dia bermarkas di Forum Indonesia Data and File Library. Wow. Gue nyebutnya apa sih? IDFL aja kali Indonesia ya. IDFL. Dengan ya translator yang lain juga. Terus dia hebatnya sejauh ini dia udah sekitar 500 lebih subtitle film yang sudah dia terjemahkan. Dalam kurun waktu 10 tahun ini. Dari kamar asrama. Berapa film? 500 lebih subtitle dalam 10 tahun ini. Ya dia melakukannya sebagai profesi penerjemah subtitle yang amatiran lah. Tapi banyak komentar di sosial media terutama Twitter dan Instagram dan yang lainnya juga yang ada satu statement yang bikin mencengkang. Kalau dia tuh ternyata akan berhenti. Nggak translate lagi. Gitu. Gue belum menggali sejauh apa, tapi mungkin lu pernah baca juga. Nah, banyak komentar-komentar yang mungkin ada miring, itu banyak yang seperti dia, gitu. Salah satunya ada yang bilang dari akun apa ya? Gue lupa kemarin tuh ya. Akuntansi. Bukan. Ada netizen bilang beliau ini sinetfil. Gue nyebutnya sinetfil apa sinetfil ya nyebutnya? Biar takut salah gue. Itu apa? Kalimatnya apa? Beliau ini sinetfil di luar sana mungkin tidak akan hadir tanpa beliau. Mungkin saja akun ini tidak akan ada. Pembajak memang merupakan pembuatan yang tidak baik katanya begitu kan. Terus tetapi jika kita melihat akarnya banyak orang hebat yang lahir dari sana. Makasih Lebah Ganteng, kamu berjasa King. Gitu kutanya. Nah menurut lu gimana? Sinias ya. Orang sekarang kan sinetfil. Orang sekarang kan singkat-singkat segala macam. Kan? Iya, kayak lo kemarin komentar yang top up di judul
kemarin kan gue nyebutnya apa namanya? Biar. Tunggu, gue lupa apa ya? Betul. Depo. Lo komplain masalah depo kan? Depo tuh nah apa? ini mungkin bahasa baru kali ya, sinefil. Oh depo tuh deposit maksudnya. Iya, lo bilang kenapa sih nggak apa kata lo kan kemarin? Itu mah istilah lu kan yang main judi, gue mah nggak tahu. Kurang ajar. Tapi kan itu istilah bukan singkatan. Iya. Kalau sekarang tuh semuanya disingkat. Judi online, judol. Gitu kan. Pinjaman online, pinjol. Bohong online. Nah itulah ya. Nipu online, nipol. Nah nipu online, nipol. Kalau bohong online, ya nggak boleh lah, itu nggak boleh itu bohong online ya. Iya. Cuma sinefil ya, sinias mungkin ya. Iya, maksudnya begitu kali. Tapi gitu ya, maksudnya orang reaksinya pada, gue juga sempat baca di Twitter kan, orang pada bilang terima kasih udah berjasa segala macam gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau gue pribadi kalau bicara etika dan moral ini agak berat sih untuk bilang gimana karena dasarnya film yang ditranslate ini film yang bisa yang lu bilang tadi kan sebenarnya ini film streaming online dan gratis gitu. Dan gratisan ya. Artinya kan kita meloncati royalti orang para pembuat film ini kan gitu. Betul. Nah itu yang kalau menurut gua nggak bener lah. Gitu ya. Ngebajak film Tetep tuh nggak pasti bener bener. Karena gue pernah kalau sebagai musisi ya bikin lagu terus nggak dihargain tuh tahu rasanya gitu. Kalau juga pemain film juga, kemarin kan main di film loh bareng bapak itu. Ya itu juga nggak tahu ada bajakannya deh. Udah pasti Temen ada sih gue ada yang sekarang nonton sih. gue di bajakan itu juga Iya ya. udah pasti keluar sih di Ya, apa-apa 21. tapi gitu kalau kan. di Indonesia nggak tahu ya karena mungkin royaltinya juga nggak jelas kan. Jadi ya udahlah ya biarin aja. Iya sih. Nggak tahu Iya sih. sih. Tapi lo kemarin pembayaran beres kan? Bayaran beres karena Alhamdulillah. ya gue bukan pemeran utama lah. Jadi dibayarnya ya nggak segede gitu juga sih. Kecil-kecil aja lah. Ya alah, tapi lumayan berperan. Tapi gue pernah bikin software musik. Ada Aduh. itu pokoknya. Itu Jadi dokter beliau. Guna-guna istri muda. Bukan, itu lagi main filmnya. Adalah itu. Ya pemain film juga nih Pak Prot. Ya gue ya itulah. Tapi gue Iya itu yang juga. itu yang waduh. Namanya Yang ngomong jorok ya. Namanya jorok. Namanya jorok. Namanya jorok. Ya. Nama gue di film itu Sorokan, jorok. Solokan iya. Itu jadi Iya. gue pernah jual software juga, bikin software musik gitu ya. Terus ketika dibajak tuh gue tahu rasanya tuh. Makanya menurut gue sih nggak setuju dengan pembajakan. Iya. Gitu. Bahkan gue pernah bikin satu musik untuk satu perusahaan di Australia. Ya. Menggunakan sound yang tidak original dan dia tanya itu sampai ke lisensinya ada atau enggak dan lain-lain gitu. Saking detailnya. Saking kalau kita mau bicara apa kayak musisi kan sekarang royalti. Ya. Nah, ini kan bertolak belakang nih sama hal yang begini nih gitu. Kalau kita mau bicara royalti ya emang infrastruktur bawahnya dari mulai kitanya juga harus sadar bahwa nonton film bajakan itu tidak menguntungkan untuk banyak pihak lah. Tidak menguntungkan banyak pihak. Tapi gue juga penasaran ini ya. Apakah dia memang suka rela bikin itu, apa mungkin dapat royalti dari si pembuat itu gitu? Itu nggak ngerti tuh. Menurut lu? Karena gue pernah punya teman, gue punya teman yang dulu kerja sebagai translator film yang original ya, artinya yang masuk resmi, bioskop. Resmi, Ya. oke. Jadi gue sering nanya tuh sama dia, si ini gimana ya, gini gitu. Film ini gimana tentang apa? Gitu. Terus dia dulu zaman kalau nggak salah zaman sinetron Beverly Hills 90210, tau nggak? Iya. Nah itu dia salah satu yang nerjemahin buat Indonesia. Itu resmi, dia ada perusahaannya dan lain-lain lah gitu. Gue pernah pakai kuas di Penakos, itu resmi. Pernah ya? Oh resmi, berarti dia juga resmi juga kali ya? Mungkin, ya artinya mungkin Berbentuk legal. Ada yang berbentuk legal. ada yang dia legal untuk yang mana, ada yang Iya, enggak. iya, gitu. iya. Karena kan, tapi lu pernah nggak nonton film itu ya? Hmm. Teksnya bahasa Indonesia nih, tapi di tengah-tengahnya tiba-tiba ada iklan slot. Oh iya, Nah, iya, itu kan itu. Dia kalau- selalu nyisipin itu. kalau nggak resmi kan bisa kesana-sana tuh, gitu arahnya. Gitu. Itu juga Ujung-ujungnya agak- judol juga yang kita bahas kemarin. ya nyambung lah sama itu. Iya. Tapi kalau lu juga penonton film gratisan, Ah, sekarang iklan judulnya agak kurang. iklan apa? Iklan judulnya agak kurang. Agak kurang. Agak kurang rame maksudnya. Masih rame tapi agak kurang rame. Agak kurang Ditekan dikit lah, agak kurang dikit. Mungkin iklannya masih ada, masih nyangkut kali ya. Cuma begitu diklik Setiap website-nya udah ini gak ada dia kali. selalu keluar pop up selalu.
Nah dia Nanti karena arahnya sering ke sana. nonton di yang. Kan gue nonton di itunya, bukan judulnya Bapak. Dia nonton di bioskop aja ada iklan judulnya kalau dia. Gimana tuh? Ku bioskop mana ya? Iya, itu ada mbak-mbak iklan judul gitu. Iya. Ya itu apa Lebah Ganteng. Tapi emang gue pernah ada beberapa film yang nggak muncul di Indonesia itu gue tonton. Ada tuh beberapa serial lah, Iya, serial iya, luar gitu. Filmnya bagus tapi nggak ada di Indonesia. Ya gitulah. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang ya filmnya keluar nih di Prime gitu kan. Iya, Begitu iya. masuk Prime, wah lu harus bayar kalau nonton. Lah kan Iya. gue udah subscribe ya. Gimana ini? Gitu. Ya mungkin itu ini ya mereka lah bisnisnya. mereka. Yang oke. Tapi memang banyak yang support dia sih. Terus gue sempat baca kemarin tuh dari situsnya detik.com. Dia bilang komentar dari si penulisnya, subtitle yang dihasilkan oleh Lebah Ganteng adalah dianggap berkualitas tinggi katanya. Satu karena akurasinya, terus bahasa yang mudah dipahami, terus timing yang tepat dan variasi kualitas. Apalagi yang kelima tuh interaksi dengan penonton. Nah, Iya karena ada kadang-kadang bahasanya tuh bahasa yang kita doang yang tahu, bahasa lokal lah gitu. Bahasa lokal Indonesia, humornya iya juga tuh sih ya. humornya tuh dibuat lebih localized lah kalimatnya gitu. Iya juga ya, emang nyambung sih ya. Iya, Makanya ya. banyak yang bilang Memang teknologi buat nge-sync antara visual sama teks itu kan ya sudah makin berkembang lah Iya. gitu. Kalau teman-teman download videonya terus butuh subtitle biasanya kan download file namanya SRT itu belakangnya. Nah itu subtitle tuh. Itu bisa nge-sync tuh dibaca sama VLC biasanya ya. iya, dan banyak juga yang bilang kan kalau di Detik itu suka ada komen tuh yang pembaca segala macam. Ayo dong bahas tinggal Pain Akatsuki nih yang belum terungkap. Nah gue juga penasaran juga tuh. Beliau juga banyak itu translate. Ya banyak. Ya artinya kan mungkin aja itu jadi bisnis ya buat mereka. Tapi kalau gue sih gini, logiknya kalau ini resmi gitu dan mereka merasa ini resmi, kenapa nggak pakai nama asli? Ya itu aja. Gitu. Mungkin nggak mau kali ya, mungkin haknya dia kali ya. Mungkin. Artinya kalau misalnya ini resmi ya. Iya. Kalau ini resmi kan banyak translator yang emang disebutin tuh translate by apa segala macam gitu. Kenapa nggak pakai nama resmi, nama asli sorry. Gitu. Kenapa harus pakai ya nama samaran lah gitu. Artinya kan mungkin si translator ini ngerasa aduh ini padahal film bajakan ya atau gimana gitu. Oh, ada perasaan bersalah juga mungkin ya. Ya mungkin. moralitas itunya mungkin keganggu mereka. Mungkin ya. Wah, Lagunya oke, Stinky oke itu juga mungkin. ya. Mungkinkah? Mungkinkah. Oke next An. Oke, next. Kita beralih dari Lebah Ganteng ke Jamrut Khatulistiwa. Bukan ya? Sip. Waduh. Waduh Pak Prot, baik banget. Gebluk. Ini Iklan. lagi rame cuma gue pengen bahas cuma gue kenal orangnya gimana ya. Aduh, nggak apa-apa dibahas aja dah. Aduh. Gue minum dulu lah. Nggak deket sih tapi. Aduh. Gimana ya? Waduh. Gue tahu awal-awalnya gitu. Oh, gimana tuh? Oh, gimana tuh Pak? Kacamata hitam belum. Kacamata hitam gue kenal. Belum pakai jas dulu gue kenal. Ya itulah. Ayo dong. Spill dikit. Ya itulah. Pokoknya tentang es teh ini kalau menurut gue sih disayangkan lah. Sangat sayangkan. Kenapa? Ya karena bukan lu yang jualan es tehnya. Kalau gue emang kenapa? Dilempar esnya. Kurang ajar. Tapi katanya yang jualan es tehnya jadi rame ya. Jadi Iya, banyak yang jadi rame, support. jadi laku juga sih ya. Gak tahu nih kalau gue sebagai Tukang es. juang AS, Iya. gue bilang gue akan lempar balik ke orang. Enggak. Ya, gue lo gimana pun juga emang beliau kan seorang yang dianggap kalau di bahasa Indonesia kan tetap guru lah istilahnya kalau bahasa itunya kan. Aduh gue gak komen deh. Dah itu aja. Kelepasan kali ya atau mungkin terlalu asik kali ya beliau komentarnya. Aduh gue tuh pengen ngomong cuma gak enak gimana ya. Tapi maksud gue gini lah. Lu kenal dekat sama beliau? Enggak, kenal deket sih enggak. Tapi gue kenal. Dia gurunya temen gue sih. Ya kalau Di- gue sih Di ilmu padinya kan bilang gini. semakin 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 merunduk merunduk, dia. oke. Gitu kan. Cuma kalau kita ambil konsepnya manusia adalah gudangnya salah. Kayak anak yang
saya nggak berniat ngambil handphone ini karena manusia adalah gudang yang salah. Iya. Akhirnya dia kena. Iya. Gitu ya. Iya. Ya udahlah, manusia emang gudangnya salah gitu. Iya, kelepasan mungkin ini salahnya di Iya, situ cuma- kali beliau ya. Cuma gue menyayangkan aja sih, menyayangkan aja. Itu forumnya kan forum agak sakral ya. Iya, terbuka banget. Agak agama gitu lah. Itu sih. Terbuka. Terus ada juga yang membanding-bandingin sama sosok siapa gitu bahwa si sosok Sosok ini hantu. ya wanita malah ngeborong si penjual yang ada di sekitar situ malah gitu. Ya, Oh, iya. gue mau nyebut juga Ya. bingung dan ntar takut salah juga. Ya kalau Itu gue deh. sih, gue akan komen gini lah. Heeh. Kalau kita bisa ngeborong tanpa ada kejadian penghinaan itu, ya borong lah. Ya. Gitu aja kalau gue. Ya, Iya, betul, simpelnya betul, gitu betul, aja. betul, Kan betul, kita betul. nggak harus nunggu orang dihina-hina sampai viral baru kita bantu kan. Iya. Lu mau bantu aja gitu. Apa mungkin ada teman gue juga bilang kelepasan kali ya. Mungkin saking asiknya ngobrol menganggap itu lu udah deket main ngomong udah gitu lah. Gue nggak ngerti sih. Cuma maksud gue sih tetap menyayangkan. Artinya forumnya pertama bukan forum yang Intimate ya. lagi ngobrol berduaan di warung Oh, gitu. iya, loh. iya, Ini kan iya, forum yang besar Iya, gitu forum ya. yang Ada udah pasti banyak masanya orang yang lah. ngerekam ya. Betul. Dan kayaknya mudah-mudahan itu skrip lah ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu adalah sebuah reka adegan, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Dan kabarnya setelah itu beliau waktu itu pindah ke tempat lain dan melakukan aktivitas sesuai dengan undangannya juga malah ngeborong gitu. Yang ada di Nah, iya. sekitar penjual. Ya itu, ya makanya teh. mudah-mudahan Setelah itu kejadian itu kabarnya. mudah-mudahan ini semua hanya skrip, ya kan? Sama seperti Marion Jola yang waktu ditanya, kan dia akhirnya klarifikasi bahwa itu skrip yang harus dia baca gitu. Ya mudah-mudahan begitulah. Iya. Tapi just for info, banyak loh pagelaran musikal teater di Indonesia itu banyak loh. Iya. Kita punya Taman Ismail Marzuki. Iya. Kita punya dan banyak banget teman-teman artis, aktor, komedian yang juga berpentas di sana gitu. Kita juga punya bukan dulu ya, kita masih punya Jakarta Theater. Jakarta gitu ya. Theater. Terus yang di depan Gambir tuh apa? Gue lupa deh. Bukan Itu Jakarta depan Theater Gambir? bukan? Yang depan Gambir daerah situ. Ya daerah situlah. Itu ruang amplifier, MP teaternya keren banget tuh. Dulu Mas Depan Didi Gambir. pernah bikin Gua baru show tahu. di sana. Heeh. Itu lu kalau di tengah teater itu ya, Heeh. teaternya lumayan gede. Maksudnya depan stasiun Iya Gambir? daerah situ, daerah Api? situ. Oh. Kalau lu berdiri di dalam teaternya, itu ada yang biasa di bawah, terus ada di balkon. Kalau nggak salah ada 3 lantai atau 2 lantai gitu. Mhm. Lu ngomong nggak perlu pakai mic. Itu kedengeran udah semua. kedengeran semuanya. Iya, itu akustiknya keren banget. Iya. Keren banget akustiknya. Bangunan Belanda banget itu. Ya bangunan teater lah, teater pada umumnya. Kan zaman dulu banget kan kalau pentas teater gitu kan nggak pakai mic. Zaman dulu belum ada mic kan. Kalau yang depan Pasar Baru? Itu pasar lama berarti. Nggak ada gedung teater juga, Nu. Waktu itu terakhir Pas Ben Sebentar, pernah konser di sana. Pasar baru di mana? Di kota mana nih? Pasar Baru Kita ada Jakarta, 600 Nu. kota, jadi kira-kira pasar. Iya, Pasar Baru Nggak tahu Jakarta, Nu. Nggak tahu Gue mungkin. pernah ke sana juga, tapi gue lupa namanya. Itu Mungkin itu daerah mana? Jakarta Pusat. Kayaknya itu deh. Sampingnya kantor pos besar. Kantor pos, ya. Iya, Kantor pos, ya. itu yang lo maksud? Iya itu. Oh, itu Ya, pernah itu- sekali itu- gue ke sana. Itu keren tempatnya. Iya, emang keren. Jadi kalau Pas lu Ben pernah tampil di sana akustikan. teman-teman lihat film-film yang suka ada teater apa segala macam gitu ya. Ada yang duduk di balkon, bangsawan-bangsawan pakai kacamata gitu kan. Itu persis kayak gitu tempatnya. Ada balkon di atasnya. Iya, gitu. jadi pas waktu itu pas Ben mau tampil itu dia kayak model lama tuh, kebuka tirai. Tirai. Aku cinta. Kamu cinta buatan Indonesia. Yang nyanyi Orang-orang nggak kalau pada salah tahu itu Bimbo deh. PPFN Ya itu. kan, gue kasih tahu buat teman-teman atau Gen Z yang sekarang yang Kata anak Gen Z mending lu kasih duit jangan kasih tahu. tetap aja ujung-ujung minta kasih tahu. Duitnya habis kasih tahu dong gimana caranya viral. Gitu Iya kan. itu tempat itu Iya. banyak sebenarnya ya. Maksudnya musisi-musisi yang masih pada aktif dan aktor-aktris yang tampil gitu ya banyak sebenarnya. Jadi mungkin ya sesuai dengan yang tadi kata Marenjola itu skrip katanya. Semoga beliau yang tadi juga skrip ya. Semoga yang tadi itu yang masalah ST ini juga Ya, skrip. skrip ya Allah. Gue sih berharap itu skrip lah. Ya. Natural ya. Scripted. Mungkin sangat menjiwai. Iya. Ngomongin Marenjola tuh, Bang. Oh iya, Ada komentar tuh yang iya. jawab kayaknya sama Bang Andri.
Ya ini nih No, jadi ada info nih ya, katanya nih kemarin kita sempat ngebahas tentang film yang judul Pinjol, Iya. terus Nipol gitu. Nomor bet. Banyak nanya nih, judulnya apa sih No? Judulnya No More Bet. Nomor bet. Nomor Bet. Nomor bet. No More Bet. Bet itu taruhan kan? Bet taruhan. Jadi nggak ada lagi taruhan. No More Bet. Nomor bet ya teman-teman yang ada di luar sana mungkin Iya. sempat tanya di kolom kita. Itu film kalau menurut gua sih siapapun Anda gitu ya. Yang main judul atau nggak main judul atau keluarga yang punya anak yang takutnya gimana harus nonton sih. Iya harus. Ini sifatnya jadi pengetahuan bersama. Iya, Gitu. bagus sih mendidik juga sih walaupun ada ya Iya, lumayan bagus. ada sadis-sadis juga. Kayaan jadi nonton Nomor Betnya di yang tadi platform yang streaming gratis. kurang ajar. Awas loh. Ini ada lagi. Iya nih ada beberapa. Yang nomor kedua. Lu sebenarnya pacaran gak sama Marinjola? Abis apa? Sebenarnya pacaran gak sih sama Marinjola? Siapa? Ada yang nanya. Gue. Urusannya apa gue? Gak tahu No, ada yang nitip pertanyaan. Ya Kagak lah, ampun. kenal aja enggak gue. Hah serius? Enggak. Kok ada yang nanya kayak gitu ya? Enggak ngerti gue. Waduh klarifikasi dong. Apa yang mesti diklarifikasi? Gue tahu Marian Jola tuh lewat video yang sangat terkenalnya itu kalau gue. Pak Prat gimana nih? Gue tidak mendorong teman-teman untuk nyari, tapi gue taunya dari situ. Baru setelah itu kan setelah videonya rame gitu ya, terus dia bikin single sama Rans itu siapa? Iya. Salah satu ini ya Rans lah. Iya. Nah, Rai. Nah, lagunya tuh sering gue mainin karena enak lagunya. Gitu. Udah gitu doang. Tapi emang cantik sih Marian Jola. Cantik sih, eksotik sih. Waduh seksi lah Gitu. pokoknya. Ya makanya mudah-mudahan di scripted lah. Asik itu. Oh mantan kali ya, nggak tahu ya. Oke. Terus yang ketiga, Mantannya siapa? ada Kagak lah. nanya, lu bener nggak pianisnya hitam putih? Bukan. Gue tuh imitasi. Ini channel radio KW. Jadi orang-orang sini tuh KW semua. Oh KW semua. Gue KW super gue kebetulan. mirip Gua ya. Ada yang nanya makanya gue disampein ke gue. Oh yaudah ntar gue tanya ya. Iya. Mulai banyak ngeh kayaknya. Oh ada yang mulai banyak alhamdulillah. Oh iya, aku Kalau bukan mirip, superstar. kalau mirip banget kan identik. Kalau gue identifikasi lah kalau gue. Ya gue dulu main piano di Hitam Putih. Wow bener. Iya. Dan dulu gue main beatbox juga. Lo Tapi kebetulan merekam bukan piano? orang Papua kebetulan. Bukan orang Papua. Itu Mas Billy Beatbox. Billy Beatbox, oke. Masih kontakan sama beliau ya? Masih lah, dia ya gitulah. Apa kek? Undang sini kapan-kapan? Ya, Boleh. Kalau nggak sibuk, dia lagi sibuk sekarang. Sibuk lari dari podcast. Jadi nggak mau diundang. Nggak mau diundang. Habis dia kalau ngomong apa-apa susah. Dia gitu. Waduh, serius? Nggak deng. Bang Billy apa kabar Bang Billy? Sehat ya Bang Billy ya? Sehat. Billy-nya alhamdulillah Olga kan? Bukan. Ya Allah. Oke, next topik. Kita Ya. punya berita yang datangnya dari pemerintahan, yaitu Wakil Menteri Komdigi Komdigi. bilang tentang potensi AI di Indonesia. Wah, seru nih An. Lu ada tahu sesuatu nggak tentang itu? Iya, gue baca juga sih dikutip nih gue baca ya kutipannya dari Antara News, terus ada Lemhanas juga dibilang bahwa dia menyampaikan pandangannya mengenai potensi kecerdasan buatan AI ya kan, ya benar kan ya. Sebenarnya di Indonesia itu dia bilang bahwa ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan teknologi AI ini katanya begitu. Wow. Ya, terus prediksinya lah untuk di kawasan Asia, menurut beliau, survei menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan akan menyumbang sekitar 40% dari total pertumbuhan ekonomi digital di Asia. Wow. Yang diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS. Katanya begitu yang gua kutip ya secara kesimpulannya tuh. Menurut lu gimana tuh? Susah sih. AI sebenarnya AI Bisa terrealisasi nggak sih kayak gitu? AI di dunia itu mungkin ya. Ya. Mungkin Indonesia udah nomor 1. Mungkin Indonesia udah nomor 1 secara konsumsi. Oh konsumsi. Nah, secara konsumsi itu mungkin nomor 1. PR besarnya kan sebenarnya gini. Gimana caranya dari budaya konsumsi ini menjadi budaya produksi. Ya, artinya jadi pemerintah harus juga kasih contoh gitu.
mengembangkan AI yang seperti apa sih? Karena simpelnya gini, kenapa gue bilang orang Indonesia kayaknya nomor 1 di dunia yang pakai AI? Karena orang Indonesia pertama menduduki puncak tertinggi salah satu kelompok pengguna TikTok. Oh, Kelompok pengguna TikTok besar ya di Indonesia. itu paling besar di Indonesia. Kalau nggak salah ya. Survei dunia, Surveinya TikTok. survei TikTok. Survei TikTok. Di TikTok itu dia platform yang sudah diinjek powered by AI. Contoh misalnya muka lu mau dirubah, muka lu mau diputihin gitu ya. Nggak ada jenggot tiba-tiba ada jenggot gitu kan. Lu cewek mau jadi cowok. Aduh. Perkembangan teknologi yang terbaru itu menggunakan AI itu. Artinya orang-orang Indonesia tuh detik ini itu udah bersentuhan dengan AI. Oh. Google Suggestion untuk map misalnya, itu juga menggunakan metode machine learning gitu. Salah satunya ya ada powered by AI gitu. Gemini, terus Gemma gitu ya dari Google. Ini AI yang kayaknya orang Indonesia udah pakai gitu. Nah jadi kalau gue menyingkapi pernyataan Wamen tentang didorongnya perkembangan AI, kalau gue simpel gini deh, gue mau cerita dikit ya An ya. Siap. Banyak deh. Enggak apa-apa. Sampai beres. Senang tuh. Jadi di luar negeri itu ya, buat teman-teman yang nggak tahu, itu ada mahasiswa-mahasiswa di satu universitas bikin satu komunitas namanya Hugging Face. Hah? Hugging Face. Hugging face. Berpelukan muka, Hugging Face. Oh. Memeluk muka. Ya bentuknya kayak emot yang ada tangan gini. Nah, Hugging Face. Hugging Face ini adalah satu tempat di mana mereka punya ide semua orang di dunia boleh mencoba AI atau mengupload AI modelnya mereka di sana gitu ya untuk dipakai dan dicoba dan ditester sama ribuan orang lainnya. Oke. Jadi kalau misalnya lu nih Aan gitu ya, Aan menciptakan satu model AI misalnya. Iya. Lalu dimasukin ke Hugging Face. Nanti Oke. akan banyak orang yang nyoba. Sehingga lu sebagai developer akan tahu, oh AI gue kurang di sini, gue akan rubah ininya. Oh AI gue perlu di fine tuning ke sini gitu ya. Nah, Hugging Face ini salah satu tempat di mana munculnya model-model AI besar seperti ChatGPT, ya, Claude dari Anthropic gitu. Terus Gemma pun juga ada di sana. Oke. Terus Alibaba ada juga di sana dan Mistral dan DeepSeek dan banyak banget. Nah, ini di Indonesia tuh nggak ada. Menurut gua Pak Menteri gitu ya, Pak bikin deh satu cloud gitu ya, satu cloud yang dibuka buat semua orang, di mana semua orang Indonesia boleh mencoba membuat AI-nya dan masukin ke sana secara gratis, dipakai bersama-sama, dikembangkan bersama-sama. Karena ini teknologi yang mahal. Kenapa mahal? Karena servernya harus ada GPU-nya, memorinya harus besar gitu ya, hard disk-nya harus besar. Nah ini kalau menurut gua, kalau pemerintah mau nih dorong gitu ya, dorong dari sana deh, dorong dari keminatannya dulu. Karena kalau ujungnya kita harus jadi penguasa AI, sorry to say nih, ya sorry to say, kalau kita bicara Indonesia harus bikin AI model gitu ya, Iya. sorry to say aja nih kalau menurut gua. Alibaba itu ngeluncurin model AI yang paling terbaru namanya QWQ kalau nggak salah atau QWP gue lupa. Dia base modelnya dari Qwen, nama AI modelnya Qwen. Dan dia udah native bahasa Indonesia. Oh, dia udah injek 60 bahasa. berapa Bahkan bahasa? 60-an lah kalau 60-an nggak salah bahasa. Bahkan kalau OpenAI sekarang dia sudah bisa bahasa Indonesia. Ya, rata-rata AI sudah bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau kita mau Indonesia mau bikin AI yang kayak gimana? Nah, bahasa Jawa aja udah bisa. Iya. Artinya jadi kalau Indonesia mau bikin AI yang kayak gimana? Frameworknya mau apa? Itu dulu tuh. Nah, Tanda-tanya besar di situ ya. instead pemerintah ngedorong ayo kita harus bikin AI segala macam gitu ya. Bikin dulu lingkungannya deh. Bikin dulu nih induknya nih gitu. Bikin dulu kayak Hugging Face-nya lah di Indonesia. Gimana semua orang bisa nyobain segala macam. Itu banyak orang Indonesia di sana. Trial and errornya di situ ya. Betul. Ada salah satu yang mesti gue shout out ke namanya Mas Cahya. Mas Cahya ini dia punya model di Hugging Face. Hugging Face. Dia itu ngulik machine learning untuk membedah sentimen bahasa Indonesia. Sentimen bahasa Indonesia itu susah. Karena kita kalau sentimen negatif itu kan goblok misalnya kan. Iya.
goblok es teh misalnya. Ya. Itu kan Iya, jelas teh. ya. Itu kan sentimen negatif. Iya. Tapi kalau Pelepasan misalnya itu. orang Indonesia bisa bilang gini, goblok nih alat keren banget. Kan jadi positif, kan? Penekanan Nah, katanya sama tapi betul. penekanan untuk yang berbeda ya. Makanya kenapa sentimen bahasa Indonesia itu paling susah. Ya nggak tahu bahasa lain mungkin ada yang susah juga, tapi Atau Indonesia di luar itu mungkin susah. kayak dem atau gimana gitu kan ya. Ya, kalau di luar kan dem itu nggak pernah diganti A-nya pakai 4 ya. Kalau di kita kan goblok tuh O-nya jadi 0. Nol ya. Kadang-kadang ya. Iya, Jadi nol. iya Iya. sangat susah gitu. Nah, Mas Cahya ini membuat satu machine learning model untuk ngebantu kita menyelesaikan masalah sentimen. Itu keren. Itu ada dari BERT-nya, ada NER-nya, ada near entity relation, itu keren lah. Nah, orang Indonesia aja nih Pak Wamen ya, mainnya di Hugging Face. Kenapa? Karena di Indonesianya nggak ada. Coba kalau di Indonesianya ada. Kebanyakan di Indonesia nih ada perusahaan bikin, oke, kita bikin cloud buat para AI gini, bayar. Oh, di sana gratis ya? Di sana gratis, open source. Semua modelnya gratis gitu. Bahkan ketika teman-teman nih mau pakai AI, tapi di lokal nih nggak pakai internet, bisa. Oh, Bisa banget. udah secanggih gitu ya? Memang teknologi itu sekarang udah di sana tuh. Nah, tinggal sekarang yang minggu lalu kita pernah omongin. Kalau kita mau ke arah digitalisasi, mindset kita harus di sana dulu. Mindset kita harus di sana dulu. Kita nggak bisa bicara bisnisnya digital kalau kita nggak tahu digitalnya tuh apa. Iya. Jadi kita nggak bisa monetizingnya gimana. Sekarang orang Indonesia pada main TikTok, mereka nguntungin TikTok misalnya. Nah sekarang gimana caranya itu nguntungin Indonesia? Itu kan PR-nya, mengkonversi itu gitu. Jadi apakah dengan kita membuat TikTok sendiri akan untung? Ya belum tentu. Bisa jadi buntung ya? Bisa jadi buntung. Ingat CEO-nya TikTok itu ya, di salah satu seminar di Mesir kalau nggak salah, TikTok itu kan diganjal banyak aturan di US. Di US, oke. Di US katanya datanya ditarik ke Cina lah dan segala macam gitu ya, spionase dan lain-lain. Tahu nggak TikTok ngapain? TikTok bilang oke, Kongres US maunya gimana? Maunya TikTok bikin data center di US gitu ya. Oh, dia minta gitu? Dia akhirnya bikin di Florida. Dan? Di Florida dan di beberapa lah gitu. Wow. Dia bilang ya kalau pemerintah butuh datanya silakan kita buka datanya. Nggak masalah. Oh, sama halnya dengan Indonesia waktu itu kasus nggak boleh jualan kan. Akhirnya harus gimana-gimana gitu. Ya, dia itu menuruti kan. Kalau yang nggak jualan gue nggak jelas lah itu. Yang TikTok Shop itu kan? Iya. Nah itu nggak jelas lah kalau menurut gue. Please lah itu nggak jelas lah. Lu nggak bisa jualan di e-commerce tapi e-commerce sekarang kayak TikTok. Lah gimana? Iya. Ya, sama aja dong. Iya. Gitu. Kan sempat ada yang punya akun gini, gue nggak bisa jualan lagi nih di Nah TikTok itu, gini. karena itu kan UMKM ya. Ya. Lepas dari masalah barangnya dari mana. Betul. Misalnya tapi kan lu UMKM barangnya dari Cina, itu merugikan negara. Ya. Nah sekarang masalahnya gini, kita harus pisahin dulu nih. Antara lu jualan Jualan, oke. sama jualan barangnya dari mana. Ini beda nih, beda kasus. Oh. Karena kalau lu jualan, Oke. ya lu jualan aja kan, keuntungan buat lu kan. Betul Lu ya, cari betul, untung di betul, sana betul, gitu. betul. Tapi kalau lu jualan barangnya dari luar, ini kebijakan importnya gimana? Kan beda. Nah, Affiliate itu ya urusannya maksudnya. bukan di platformnya. Iya, urusannya iya. di kebijakan pemerintah untuk ngebuka importnya gimana. Oh, iya. Nah, kalau kita ngebuka importnya gimana? Kita harus mundur lagi 10-20 tahun yang ke belakang gitu. Waduh. Kita lihat di dalam negerinya Iya. produksinya didorong nggak? Orang mau bikin pabrik aja susah. Iya, Ya kan? iya. Pajaknya lah, labornya lah, belum Iya. ada jatpremnya, punglinya. Banyak segudang masalahnya. Edan. Nah, ini kan dari masalah kecil itu akhirnya jadi besar sekarang. Sekarang ya. Karena kita nggak ngapa-ngapain mungkin. Gitu. Tepuk tangan boleh? Ya. Ya, tapi itulah kalau lu kebijakan yang menjualan itu kalau gue sih sangat nggak setuju. Sangat nggak setuju ya Nggak kalau setuju. seorang Lepas lu dari model seperti itu kalau misalnya pemerintah mau bilang gini, lu nggak boleh jualan barang luar negeri. Nah itu beda halnya tuh, beda kasus kan. Berarti kan semua UMKM boleh jualan dong. Oke. Tapi kalau lu lihat lagi misalnya dibandingkan dengan Mangga 2 gitu ya. Gue pribadi nggak begitu yakin bahwa semua orang yang di Mangga 2 itu kiosnya milik mereka. Oh gitu. Atau barangnya milik mereka. Oh, sering ke sana juga? Gue pribadi ya, Hmm. gue pernah sih ke sana gitu. Gue pribadi nggak terlalu yakin begitu. Gitu. Karena kan di sana juga ada sistem wholesale juga, orang beli dari mana banyak belinya terus dibagi dan lain-lain. Yang gue tahu lah kayak gitu. Ya correct me if I'm wrong, tapi menurut gue itu dua hal yang berbeda tuh, antara lu nggak boleh jualan di platform sosial media, Iya. sama lu nggak boleh jualan barang tertentu gitu. Ya, itu kebijakannya yang beda.
Dan iya. Dan tambahnya beliau lagi nih dia bilang dengan semakin terkoneksinya masyarakat lewat teknologi digital, semua berubah katanya. Perilaku berubah, cara menyerap informasi berubah, kehidupan berubah, hubungan sosial berubah, ucap beliau tuh. Gimana menurut pendapat lo? Tambah beliau nih kayak ini. Ya pasti, makanya gue bilang kan kalau kita mau aiming Indonesia digital, emang mindsetnya dulu harus di sana. Kalau bicara Indonesia digital, kalau menurut gue ya 2024 pasca Covid lah, Indonesia itu udah sangat digital. Udah sangat digital. Udah sangat digital. Lu meeting Zoom sekarang. Oh iya, Google kan? Meet. Kurang digital apa? Lu pesan Gojek yang dulu masih datang dulu ke ujung gang gitu kan? Iya. Sekarang tinggal pakai aplikasi. Kurang digital apa? Orang pesan makan nggak perlu jalan naik motor kemana-mana. Lu tinggal pesan di rumah. Kurang digital apa? Pernah kejadian temen gue salah satu dia ojek online. Dia Lu kali ya? Ya temen lah gitu. Dia pokoknya dia waktu itu standby-nya di daerah Tebet. Ternyata dapat orderan, orangnya kayaknya mager banget. Nggak jauh, 5 blok dari situ. Saking yang lu bilang tadi itu, nggak usah jauh-jauh ke ujung. Taruh kata di ujung sana lah. Dia pesen waktu itu, saking malesnya. Nah itu kan, itu budaya yang kalau Bapak ngomongnya kita harus berubah budayanya gini-gini. Pak, udah telat Pak. Orang udah berubah sekarang. Iya. Orang yang kerja di gedung lantai 10 gitu ya. Udah tinggal ngorder aja, dia gak kemana-mana. Ujungnya kita lihat film Wall-E. Film Wall-E itu kejadian di mana menceritakan manusia itu udah semuanya automatic by robot. Manusianya jadi apa? Jadi gendut semua. Manusianya jadi apa? Jadi males semua. Nah ini udah terjadi Pak di kita. Bapak kemana aja? Gitu. Maksudnya jadi kalau misalnya harus merubah budaya, lah sekarang udah berubah kok. Iya tambah lagi kemarin kita sempat pandemi dan orang nggak bisa kemana-mana. Pandemi itulah yang merubah orang. Pandemi kan akhirnya merubah orang untuk nggak bisa social distancing ya, nggak bisa dekat dengan orang. Nah nggak bisa dekat dengan orangnya ini, gapnya ini dimasukilah oleh teknologi. Pas banget momennya. Betul. Jadi kalau Bapak bicara masalah teknologi digitalisasi, gitu ya, di zaman itu Bapak harusnya lihat tuh apa nih peluangnya, apa yang Indonesia harus buat di sini, gimana kita cara monetize-nya gitu. Kalau sekarang budayanya orang udah berubah, kayak tadi kata Wamen kalau gua kutip budayanya berubah, komunikasi udah berubah, menyerap informasi udah berubah. Udah lama Pak, udah lama begitu. Contohnya aja misalnya kan sosmed banyak hoax gitu ya. Terus yang dilakukan oleh pemerintah apa? Take down. Enggak gitu, kembali ya. Gue pernah ngomong community guideline itu masalahnya. Jadi mengatasi masalah digital ini kita harus paham digitalnya tuh apa. Jadi nggak bisa juga dengan cuma sebatas regulasi, nggak sebatas itu kalau menurut gue. Karena ini udah jadi budaya gitu. Komunitas guideline. Community guideline ya. Itu harus tuh. Capek gue ngomong mulu ah. Udah lah ya. Nah, aja apa? Nah, terakhir dah. Ini ada yang bilang AI dan musik tambah gampang apa tambah males Nino? Waduh. Kalau menurut lu gimana? Sekarang kan ada nih AI yang bisa bikin musik gitu ya. Menurut lu gimana An? Tergantung individu sih Nu. Maksudnya? Ya kalau memang dia mau ngulik bisa memadukan dia punya skill dengan AI akan lebih bagus. Sekarang lu gak butuh skill, lu bisa bikin musik. Dengan AI ini lu gak butuh skillnya, lu bisa bikin musik. Iya memang sih. Ya iya, makanya menurut lu gimana? Ya itu ya kayaknya. Aku juga bingung nih pokoknya. Karena kan gue bukan musisi, tapi at least yang gue lihat secara kasat mata ya bisa ngebantu orang untuk apresiasikan dirinya kalau dia pengen bermusik tapi nggak bisa memainkan alat musik. Salah satunya itu. Tapi di sisi lain yang tadinya sangat digampangkan jadi orang menggampangkan banget gitu. Udahlah pakai aja segala macam. Jadi cenderung malas ya. Jadi tengah-tengah sih antara iya dan tidak sih. Nggak tahu nih ya kalau menurut lo? Kalau menurut gue sih menyayangkan ya. Sangat menyayangkan. Oke, gimana tuh? Lo kan praktisi musisi kan. Karena di sisi lain yang kita mesti sadarin, akhirnya banyak banget musisi yang kreativitinya nggak kepake, yang kreativitasnya nggak kepake. Karena lu cuma tinggal nulis prompt jadi itu musik. Oh iya. Jadi musik benar-benar jadi aja. Bagaimana kalau misalnya ada yang pernah gue lihat baca komen gitu bilang, gue juga musisi, jadi gue bikin prompt yang ada, dari prompt yang ada nanti yang menurut gue masih banyak minusnya, gue tambal dengan skill gue gitu. Oke, kalau gue gini, gue analogikan ya.
Gue analogikan misalnya lu adalah seorang PR perusahaan. Betul. Oke, misalnya lu adalah seorang PR perusahaan, lu disuruh membuat press release. Press release. Nah, Oke. pilihannya adalah apakah satu, Hmm. lu membuat press release ini menggunakan AI, atau lu nulis sendiri, terus diperbaiki sama AI. Yang mana? Kira-kira yang lu yang mana? Kalau gue sih akan mencoba dari AI dulu, baru gue perbaiki, dibalik. Dari AI itu superbaiki. Iya, Nah, dengan oke. pengetahuan gue, tapi gue Oke. udah baca dulu Oke. gitu. Artinya lu nyuruh AI dulu, terus lu refine dari si AI ini. Iya. Nah, tapi kan AI yang membuat awalnya semua ya. Iya. Nah, lu kategori orang-orang yang males. Oh, oke. Kenapa? Karena core usaha lu, Hmm. core pekerjaan lu adalah membuat press release. Oke. Gemini, ChatGPT, Betul. OpenAI, itu kalau dipakai semuanya ke arah yang sini gitu ya, Iya. semua menggantungkan ke AI, kita tanya AI segala macem, AI itu jadi Tuhan nantinya. Menuhankan. Karena kita menganggapnya kan kalau kita berpikirnya Tuhan itu serba tahu, Iya. ya AI itu serba tahu sekarang. Oh, kalau dulu trennya disebut Mbah Google sebelum ada Betul, AI lah ya. betul. Nah, jadi kalau menurut gua kembali ke kebijakan orangnya gitu ya. Oh. Lu musisi gitu, terus lu mau bikin sesuatu, setengahnya dari AI dah. Artinya kan lu menyerahkan setengah kreativitas lu ke AI. AI. Berarti lu udah nggak kreatif. Ke mesin lah Iya. sebutnya. Berarti lu udah nggak kreatif. Oh, itu termasuk tidak kreatif. Ya karena lu menyerahkan kreativitas Walaupun lu. cuman berapa persen gitu. Tapi kan itu menjadi core juga kalau dalam musik lu. Iya juga ya, make sense sih. Kan kalau nada misalnya 4 nada, lu hilangin satu aja, udah nggak jadi lagu tuh, ya kan? Contoh. Jadi kalau lu misalnya bikin, satu lagi terserah AI deh, itu udah bukan jadi kreativitas lu, itu kreativitas AI. Nah ini kan kembali ke moralnya gitu. Lu mau menyerahkan itu nggak? Kalau gua sih jujur ya, Tidak. kalau gua melihatnya AI itu harusnya, misalnya gini, tapi ini project yang lagi gua kembangkan. Betul. Gue bikin satu prompt orang oke. ya, satu prompt gitu. Dimana semua orang bisa bilang gini, oke gue lagi bikin musik nih nadanya kayak gini gitu ya. Terus gue mau rubah soundnya gue tulis di prompt, tolong buatin suara piano. Oke. Dia keluar tuh modul piano, gue bisa mainin suara piano. Nah itu membantu kreativitas orang. Even orang itu sama kayak gue tidak bisa bermain alat musik. Enggak, lu kalau mau bikin musik maksudnya. Oke. Kalau lu nggak bisa, nah buat kamu yang nggak bisa nggak bisa main musik, Iya. tapi pengen bikin musik, Iya. jalan keluarnya cuma satu, belajar. Itu yang penting. Maksudnya dalam artian les, bener-bener les gitar, les piano. Mau les mau apa, Oh tapi belajar. gitu, ya. Jadi Ya. kalau Tuh misalnya- dengar deh teman-teman. Kalau lu nggak bisa musik, pengen bisa musik, bukan AI jawabannya. Tapi lu Jawabannya belajar, adalah lu belajar. kursus. Gitu. Kasihan banyak guru-guru les kursus yang Nah, di luar itu. sana yang udah Banyak komposer-komposer kecil Ya, gitu ya, ya, komposer-komposer muda. Bahkan gue pun juga sekarang mulai tergerus tuh project-project musik itu dengan AI ini. Gitu. Ini lama-lama mati loh kalau dibiarin. Tapi dengan ada yang bilang jawabnya lu bisa kolaborasi dengan AI, itu gimana menurut pendapat? Tetap nggak bisa ditoleransi kan? Gini, kalau kita analogikan, sama aja kayak lu beli senjata, tapi Iya. senjata ini bisa cuma buat nakut-nakutin. Tapi kan the powerful thing dari senjata itu adalah melukai gitu. Ya kita nggak bisa ngelihat dari satu sisinya doang. Kita harus lihat dari semua aspek gitu. Karena banyak banget orang yang akan terganggu lah. Terganggu ya. Itu termasuk kayak gue PH kan sekarang jadi nggak ngontak-ngontak gue. Oh iya ya, PHP Iya, ayo makanya. kontak lagi dong AI original semua, musiknya. Gue sih bikinnya original, harga paling mahal dah. Ya, tapi lucu ya, kalau harganya nggak mahal kan berarti gue nggak makan. Ya kan, musisi-musisi nggak pada hidup loh. Ya, jadi musik tuh emang harus mahal, ya kan? Iya juga sih. Jangan sampai orang-orang kayak Aan yang nggak bisa main musik tiba-tiba bikin lagu pakai AI. Aduh, kebongkar deh gue lagi mungkin ada project lagi nih nggak jadi ah. Oke dah. Terus kalau dipajakin gitu- lagi? Iya makanya, terus lu mainin di Spotify terus di monetize segala macam, lu lebih tenar lagi daripada orang-orang musisi. Nah, katus kaitannya nanti rencana ada pajak 12% naik tahun depan gimana tuh Nu? Nah itu kita bahas minggu depan. Tetap Siap. di Radio KW bareng sama gue Anu. Dan Aan. Cih.